Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengangguran di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kita di channel Rooftop Pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini tim Rooftop Pengangguran Balikpapan berkunjung ke daerah perumahan PT Her ya. PT Her di daerah Kota Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Kita akan melakukan pruning pohon anggur varian Ninel. Di rumah siapa? Kita temuin beliau. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mahidi. Bapak Mahidi. Sahabat pengangguran Bapak Mahidi. Sebelum kita melakukan pruning atau pemangkasan pembuahan anggur Bapak, boleh kita tahu ini sudah berapa lama tanam pohonnya nih Pak? Ini begini ceritanya, itu kan ada teman pindah ke Jawa kasih bibit. Jadi aku pun juga nggak tanya waktu itu anggur apa, jenis apa. Terus akhirnya aku tanam, tapi aku tuh nggak tahu teori tanamnya cara apa, nggak tahu. Jadi sempat sembarangan saja, yang penting tak tanam terus sampai tumbuh subur, tak bikinkan anjang-anjang. Jadi istilah Jawa itu anjang-anjang. Jadi Rambatan, ya, rambatan. Jadi seperti nanam apa itu, labu itu. Jadi itu sampai lama, sampai mungkin 1,5 tahun, mungkin hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Nggak pernah ada buahnya, nggak pernah ada buahnya. Jadi setelah aku melihat di YouTube, itu baru tahu caranya pembuahannya itu begitu. Jadi aku terus terang aja buta, istilahnya masalah pengalaman ini nggak ada. Baik Pak Mahidi. Pak Mahidi, sahabat penggarap, sudah menanam anggur ini umurnya hampir 2 tahun. Dan nanti kita lihat pohon ini ditanam grounding langsung tanah ya. Cuman karena perawatannya beliau tidak tahu bagaimana cara merawat dan membuahkan anggur, maka dari itu pada kesempatan saat ini kita dari Rooftop Pengangguran Balikpapan akan melakukan pruning pembuahan pada pohon anggur yang Bapak tanam. Kalau dari kita lihat dari bentuk daun, sahabat pengangguran, ini varietas Ninel ya, varietas Ninel. Dan memang karena ini grounding, ya pohonnya posisinya sekarang sehat subur ya. Maka dari itu sudah layak bagi kita untuk melakukan pangkas pembuahan namanya Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak, sebelum saya pangkas hari ini sudah dikasih pupuk pembuahan? Sudah Pak. Sudah berapa lama? Mungkin pupuk pembuahan itu mungkin ada 1 bulanan. Sudah 1 bulan ya. Jadi tiap minggu aku kasih. Jadi setiap minggu dikocor dengan pupuk pembuahan tadi. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan eksekusi pohon anggur Bapak Mahidi. Baik, sahabat pengangguran, sebelum kita pruning ya, kita pangkas, saya sampaikan dulu bahwa Ninel ini tadinya dia tumbuhnya tidak terbentuk tajuknya ya, semerawut gitu. Pada saat pertama kali tim Rooftop Pengangguran datang ke sini, ini sekundernya sepanjang ini, Pak Sidi ya. Jadi sepanjang 4 meter lebih, 6 meter bahkan. Nah, setelah kami datang, kami kurangi, batang sekundernya kami potong, sisakan 2 meter. Ya, kita perhatikan ini. Ini pohon Ninel grounding ya, grounding, dan dia ada memang dari dasar tanah sudah terbentuk menjadi double primer ini, double primer ya, kiri kanan. Nah, ini sampai ke sana. Nah, kemudian primer yang sebelah kanan kita belokkan menjadi sekunder ini, sekunder pertama ya. Sekunder pertama kita bikin kemarin sepanjang 2 meter. Di sini ya, 2 meter. Sama dengan
kondisi primer kedua sebelah kiri kita juga rubahkan menjadi sekunder sepanjang 2 meter. Jadi double gordon jadinya ya, double sekunder kiri dan kanan. Nah, dan ini tersiernya ya, tersiernya memang tidak serentak karena pada awalnya memang tumbuhnya semerawut ya, tidak diatur dari awal, jadi tidak bisa sama jumlah tersiernya. Yang pertama sebelah kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tersier ya. Yang sebelah kiri kita hitung. Ini tersier pertama ya. 1, 2, 3, 4. 7 dan 4. Totalnya ada 11 batang tersier pembuahan. Dan ini sekarang sudah terbentuk rapi, dan masing-masing tersier kita saksikan dapat pengangguran pohon Ninelnya Bapak Swedi ini sudah tumbuh sehat dan subur ya. Batang tersiernya sudah sangat layak sekali untuk dibuahkan, sudah sepensil ini, dan warnanya sudah coklat. Besarnya sudah memenuhi syarat dan warna batangnya sudah mencoklat, artinya sudah dewasa untuk dibuahkan. Dan ini kita perhatikan, ini agak tinggi saya harusnya. Pada saat axle break atau pemberhentian proses pertumbuhan daun, ini sudah kita saksikan. Ini sudah berkali-kali dipotes Pak ya. Sudah sering muncul begini ya, bunga-bunga begini ya. Pada saat di axle break potes pucuk, dia muncul bunganya. Cuman dipotes lagi, karena apa? Karena memang tujuan kita mengharapkan anggur ini tumbuh buah serempak dengan cara kita pangkas pembuahan secara bersama. Baik, oke. Ninel, sahabat pengangguran, untuk varian Ninel ini bisa diperunding shot ya, bisa 3 atau bisa dibikin long, karena yang penting bisa shot bisa long. Nah, untuk itu karena ini sama Bapak Swedi sudah dibentuk di tata sedemikian rumah ya, lupa ya, tidak mungkin saya akan potong di shot, jadi kesannya habis pohonnya langsung pendek gitu. Jadi kita ambil medium saja Pak, supaya Bapak juga tidak ada tempatnya ini. Jadi saya pangkasnya tidak di bawahnya ini ya, bisa di atasnya, karena Ninel bisa, saya ulangi, bisa short bisa long untuk varian Ninel. Baik, patokan saya gini, pemangkasan suri ini saya ambil di batas teralis yang sudah disiapkan ya. Nah, cuman tetap Pak, kita perhatikan mata bat yang dominan untuk mengeluarkan bunga atau buah. Nah, ini Pak, ya. Ini bekasnya kena kutu kebul tapi sudah sehat ya. Baik, kita mulai dari sini saja. Langsung ya, kita ini lakukan eksekusi, karena di Balikpapan itu cuacanya sudah mulai mendung. Kita agak percepat. Nah. Karena Ninel bisa long, bisa short, bisa medium, bisa long. Saya cari tidak akan saya hitung ya. Saya hanya melihat mata bat yang dominan buah, yang sehat, yang merah. Nah ini bikin. Nah ini, bentar, saya buang aja dulu. Nah, ini. Nah. Oke. Jadi saya tidak akan main hitung karena Ninel posisinya bebas.
pruningnya, bisa short, bisa medium, bisa long, dia dominan untuk mengeluarkan bunga. Hanya kita perhatikan saja, dipilih-pilih mata buat yang bagus. Oke. Nah. Ini yang mana yang lebih bagus? Nah, ini juga bagus, ambil satu. Ini bagus nih. Ya sebetulnya mata batnya tidak terlalu besar ya, memang, tapi dia sehat dan warnanya merah merona itu. Jadi sambil di baik, akan saya lakukan untuk semuanya ya. Saya lakukan untuk semuanya. Jangan lupa setelah kita pangkas begini, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa sahabat pengangguran, khususnya yang pemula yang baru mau pangkas-pangkas pohon anggurnya ya, dibuang semua tunas air. Tunas air jangan dipelihara, semua nanti dibersihkan semua ya. Semua tunas air dibuang. Ya. Baik, nanti kita bersihkan ya. Kita akan selesaikan pruning terlebih dahulu.
Baik, sahabat pengangguran, kita sudah melakukan pemangkasan ya, bisa disaksikan ini. Ada 11 batang tersier pembuahan sudah kami pruning. Ya kita bikin rata saja karena minimal kan bisa short, bisa medium, bisa long. Saya sengaja ambil di atas ini supaya Bapak Mahidi tidak membuat rambatan lagi. Tujuannya itu. Dan sebelum kita melakukan pemangkasan ini, sebetulnya kita sudah melakukan pendampingan ya kepada beliau, ya, termasuk aplikasi pupuk pembuahan. Jadi sudah beliau treatment selama 1 bulan ya. Ini medianya grounding konvensional, tentu pemakaian pupuknya pupuk vegetatif, pupuk generatif konvensional, dan sudah dilakukan selama 1 bulan atau 4 minggu yang lalu. Oke, itu saja harapan kita, semoga pruning pembuahan ini berhasil dengan buah yang memuaskan, yang banyak, supaya bisa memberi semangat kepada sahabat pengangguran, terutama yang pemula ya, memberi semangat untuk selalu semangat menanam anggur, merawat anggur, dan membuahkan pohon anggur. Terima kasih, dan jangan lupa mohon bantuannya like, komen, dan subscribe di channel Rooftop Pengangguran Balikpapan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.